Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil man istata'a. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul Karim wa huwa insyaallah minas shadiqin wal aminin. Segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama panjatkan kepada Allah, karena Allah memberikan nikmat-Nya kepada diri kita sehingga kita bisa melaksanakan pada malam hari ini yang pertama salat Isya dengan berjamaah, diikuti dengan salat sunat tarawih dan witir. Allah juga memberikan kita nikmat. Ada 3 nikmat yang Allah berikan dan tentunya itu harus ada pada diri kita. Apa nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat Islam. Yang ketiga adalah nikmat ihsan. Apabila 3 nikmat ini kita miliki, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apabila yang ketiga ini salah satunya yang tidak kita miliki, maka kita kadang kala mendapatkan nikmat itu dengan baik. Yang pertama misalkan orangnya ini Islam, buktinya KTP-nya Islam. Yang kedua orangnya ihsan, baik saja orangnya ketujuh sedekah dan sebagainya. Tapi inya kada beriman, inya syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Nah, inya syirik kepada Allah. Maka orang yang syirik kepada Allah tentu mendapatkan dosa yang sangat amat besar. Pada kawahnya kalau. Yang kedua orangnya beriman orang ini. Habis itu orangnya ihsan, baik saja orangnya baik, tetapi inya kada Islam. Nah, inya kada mengucapkan syahadah. Kada kawahnya masuk surga ya Allah. Yang terakhir ini yang paling banyak, orangnya beriman, orangnya Islam, tapi kada ihsan. Orangnya ini bila orang ke masjid atau orangnya kalanggarnya sembahyang terus, orang sembahyangnya terus. Nah, itu. Orang sembahyangnya terus manakah? Ada sembahyang maksudnya kan. Ngarannya misalnya Sabarudin, tapi orangnya bila ketemu kawan penamparan tadi. Jadi kada ihsan. Artinya hablum minallahnya dapat, tapi hablum minan nasnya kada terlaksana. Nah, kedua kalinya salawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongannya umat Rasulullah yang selalu senantiasa menghidupkannya sunnahnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena untuk pada cinta lawan seseorang harus ada buktinya. Jar Nabi apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, apa buktinya kita sayang lawan Nabi? Buktinya yaitu apa? Kita hidupkan sunnahnya Rasulullah. Kayak menghidupkan sunnahnya Rasulullah, apa yang Rasulullah suruh kita laksanakan. Mohon kita sudah melaksanakan, itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bila sudah kita cinta kepada Rasulullah, ya Rasulullah kana ma'i fil jannah. Masuk ke dalam surga dengan Rasulullah kayaknya. Pada malam hari ini berkejutan oleh tadi. Jadi temanya beberapa aja. Nah, temanya tentang puasa. Kita insya Allah besok masuk daripada pertama kali atau hari pertama kita melaksanakan puasa. Nah, di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, puasa itu adalah al-imsaku bi mutallaqin. Artinya puasa itu secara lugah, secara bahasa artinya menahan dengan mutlak, menahan artinya. Nah, tetapi secara syariah apa?
secara syariat al-imsaku bin niyah, menahan dengan niat. Menahan dengan niat apa yang ditahan? Yang ditahan itu makan, minum, wajima, jima berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang paling nyaman itu dari dikumandangkannya adzan subuh sampai dikumandangkannya adzan maghrib. Artinya mulai subuh sampai maghrib kita menahan dari lapar, haus, lawan jima, itu dulu. Mun ada nabo takon Ustaz ya, amun seandainya berbunyi alarm imsak bolehlah lagi makan, kan sebaliknya kawitan dari jangan makan lagi jangan. Itu sebenarnya kehati-hatian. Artinya mau sudah berbunyi, menang masih guring ternyata tak bangun, coba dimakan. Karena belum lagi suara azan subuh. Kalau sudah azan subuh dikumandangkan, habis sudah waktunya. Nah itu. Terus lagi, apa keutamaan daripada puasa itu? Hikmah dari puasa itu, nah mumpung kita di awal malam pertama ini, maka kita akan cari kayak apa cara mendapatkan hikmahnya puasa itu. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, di dalam firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang yang sebelum kamu. Cuman yang dikatakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jar Tuhan tuh wahai orang-orang yang beriman, nang kada beriman kada hai. Nah, artinya Tuhan itu ada mengiau orang yang ada beriman. Ya Allah, orang yang beriman saja na Allah kiau. Apa fungsi dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Ketika kita mendapatkan puasa itu, ketika kita menjalankan puasa sesuai syariat, kita menahan lapar dan dahaga, dan kita menahan daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik, maka insya Allah setelah puasa kita dapatkan hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita bertambah ketakwaannya kepada Allah. Kita bertambah ibadah kita kepada Allah. Tapi faktanya di lapangan kayak apa? Faktanya di lapangan 10 hari bulan puasa hibah masjid, 11 hari sampai seterusnya berkurang. Ya Allah, 10 hari hibah di masjid nih, di biniannya kah, lelakiannya kah, kakak-kakaknya sama. Tapi semakin lama kita melakukan puasa, semakin berkurang. Kenapa demikian? Karena kita kada siap dengan puasa itu. Kada siap kita. Kayak apa caranya supaya siap? Caranya supaya siap itu ada 3 kategori. Yang pertama, sebelum masuknya bulan Ramadan, kita tingkatkan iman kita pada bulan Sya'ban. Makanya di dalam hadis diriwayatkan, ya Siti Aisyah, aku kada pernah melihat Nabi puasa masa bulanan penuh setelah bulan Ramadan. Habis itu hampir paling banyak Nabi puasa itu pada bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi itu jangan Nabi kita puasa di bulan Sya'ban itu melatih supaya kita biasa karena puasa di bulan Ramadan. Itu nomor pertama. Yang kedua, biasakan sholat berjamaah. Biasakan sholat berjamaah. Nah di sini yang pentingnya ulun kada menggurui kesembuhan pian kada, tapi mudah-mudahan ulun menginginkan ulun memadahi ini. Nama dengar yang pertama adalah talinya ulun seorang, dan mudah-mudahan ulun sampai akan ini pertama ulun yang mendengarkan. Ya Allah, mudah-mudahan yang bermanfaat ini bagi ulun seorang, terlebih lagi kesembuhan pian. Artinya apa? Kita biasakan sholat berjamaah. Kada juga ulun berjamaah terus ya Allah. Kalau kau yang biar agak harat nih, kada juga tapi berjamaah, tapi kita niatakan. Mudah-mudahan dengannya Ramadan ini, karena di setelah Ramadan kita bisa meningkatkan kebiasaan kita yang biasa bulan Ramadan itu berjamaah. Setelah Ramadan tetap kebiasaan itu kita laksanakan. Kenapa demikian? Kenapa? Karena ya itu tadi, supaya ketakwaan kita itu melekat. Artinya mau kita bujur-bujur puasa dapat takwanya, mau imbah puasa imbah Ramadan orangnya bewamal, berarti kada dapat hikmah puasa. Yang ketiga, kategori yang ketiga, biasakan membaca Quran.
biasakan membaca Quran. Kenapa demikian? Quran itu fadilahnya sangat besar. Yang pertama, bila membaca Al-Quran itu dari Nabi apa? Fa illam taqul alif lam mim harfan. Aku kada sambat alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, lam harfan dan mim harfan. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Walikulli harfin hasanah, dan tiap-tiap huruf itu ada kebaikan. Walikulli hasanah isyru hasanah, dan tiap-tiap kebaikan itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Nah, bayangkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mulai huruf ba, sa, mim, banyaknya hanya Bismillah, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Bayangkan sehari kita kalau membaca Al-Quran sedikit, misalnya selembar atau setengah lembar setiap hari, itu tujuan hitung seorang, berapa pahalanya orang. Dan lagi apa? Dan lagi Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafaat. Kayak apa caranya kita mendapatkan syafaat itu? Makanya orang yang mendapatkan syafaat itu labelnya itu adalah sahabat Al-Quran. Kayak apa kita bisa disebut dengan sahabat Al-Quran? Sementara Al-Quran aja terpajang di lemari-lemari kita. Al-Quran tidak pernah kita sentuh, Al-Quran tidak pernah kita baca. Nah, itu pada awal disebut dengan sahabat Al-Quran. Makanya biasakan membaca Al-Quran. Dengan terbiasa, maka bulan puasa itu hanya sekedar biasa-biasa saja. Karena sudah terbiasa, tapi bulannya bukan bulan biasa kan? Kelakuan kitanya. Kalau bulannya adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan sedikit kali ini, apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita sebaratan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.